Jadi untuk apa namanya, ini kita gunakan proses daring dalam hal guru ke sekolah itu seminggu 2 kali. Jadi sekali dia mengajar itu untuk all kelas. Misalnya guru hari ini mengajar di kelas 2 matematik, berarti semua kelas itu matematik dari kelas 11, 12 dan seterusnya. Begitu ganti pelajaran itu bahasa Indonesia untuk kelas 2 untuk all kelas. Begitu juga untuk kelas 10 dan kelas 12. Kenapa kita lakukan begitu? Tidak ada persoalan hambatan anak banyak karena kita nggak menggunakan sistem ruang kelas. Jadi kan anak masing-masing di rumah, gitu ya. Supaya hal ini efektif terhadap persiapan guru dan keribetannya bisa diminimalisir. Karena banyak sekali tugas dan beban lain guru yang harus dipahami, yang harus diselesaikan, termasuk setoran tugas-tugas anak itu juga harus dilayani kadang-kadang sampai malam oleh guru. Ya. Nah, kemudian guru kita berikan fasilitas yang memang memberi daya dukung kalau dia punya masalah. Dan kendali kelas, wali kelas itu tetap berjalan, Pak. Jadi bukan berarti all kelas yang pembelajaran. Tidak ada lagi wali kelas ya? Enggak, ada tetap. Ada ya. Ya, jadi grup wali kelas itu dengan kelasnya tetap ada. Nah, jadi tidak berarti pembelajaran yang dilakukan oleh guru daring ini all kelas, tapi kehilangan pada satuan-satuan kelas menurut kelas-kelas reguler yang selama ini. Tidak. Karena ini tidak boleh hilang. Kenapa? Karena ada ukuran lain. Bagaimana dengan nilai-nilai mereka? Bagaimana dengan rapor mereka? Bagaimana dengan peran wali kelas mereka? Jadi ini tetap berjalan di dua sisi, tidak menjadi hambatan, insyaallah. Sebenarnya kelas itu tetap ada seperti normal, cuma ketika belajar semacam satu forum lah. Satu forum besar karena sifatnya kan daring. Ya. Iya. Ini seperti sama. Ya, kalau tetap muka mungkin terbatas ruang, tapi kalau ini kan tidak terbatas ruang. Nah, jadi kalau istilah radio dan TV itu kan tidak ada ucapan khusus untuk halo masyarakat Medan. Iya. Dia bisa gunakan halo masyarakat Indonesia, pemirsa di mana saja Anda berada kan gitu kan. Iya. Persoalan bahwa ada sekat provinsi, kabupaten, kota, ini persoalan yang nggak mungkin dihilangkan. Jangan dengan ada DPRI, maka tidak ada lagi batas kabupaten kota, hilang, itu enggak. Jadi sama seperti kondisi itu di pembelajaran kita. Baik Pak, dengan sistem daring ini yang sudah 7 bulan, MOSA ini kan dikenal sekolah yang lumayan, sistem belajarnya sudah cukup bagus dan juga menghasilkan banyak prestasi ya. Kemudian dengan sistem daring ini yang hampir 7 bulan ini sudah lebih 1 semester ya, kalau ya ini 2 semester berarti sudah akhir semester genap dan awal semester ganjil ini sudah ya. Jadi di tengah-tengah 1 semester. Kalau secara pendapatnya Pak Jamal, kita terasa nggak kualitas transfer ilmu itu berkurang? Saya katakan tadi, ini kan sebuah layanan yang pada kondisi dilematis. Kebencanaan apapun tidak mungkin memaksimalkan semua hal. Nah, ini sudah terjadi di Aceh, konflik, tsunami, hari ini pada pandemi COVID untuk seluruh mungkin internasional. Negara maju aja terpuruk, Pak. Nah, hari ini MOSA dengan integritas MOSA yang mau kita pertahankan, itu tidak mungkin juga semua hal memuaskan. Saya sudah katakan di awal bahwa proses mendidik itu bisa tertransfer belum mencapai 50%. Maka kita berharap peran orang tua di sini dan peran-peran tokoh-tokoh kampung. Kemudian masalah penuntasan dalam hal pembelajaran ada, cuman kita ambil inisiatif, siasat ya, strategi kan seperti perang juga. Bagaimana kita minta kepada guru-guru untuk memberikan transfer knowledge ini, ilmu itu kan terbagi kepada 3 ranah, kognitif, afektif, dan psikomotor. Kepada hal-hal yang sifatnya tidak mungkin, itu akan dilakukan penyesuaian nanti di waktu tatap muka dengan memanfaatkan waktu siang. Sementara waktu malam, sebab kita konsentrasi untuk pemenuhan masalah pembelajaran keagamaan. Nah, jadi hal-hal yang tidak optimal itu menjadi kendali catatan. Kemudian jangan dipaksakan di daring ini hal-hal yang sangat rumit. Simpan dulu hal yang rumit. Ya, jadi hal yang sifat rumit itu simpan, yang nggak mungkin tuntas, misalnya praktikum dan semacam simpan. Jadi sekolah kita sudah siapkan bahwa begitu anak tatap muka dari siang sampai sore itu menuntaskan hal-hal yang selama ini terjadi kesenjangan.
daripada dipaksakan tidak Oh, berjalan tidak dengan efektif ya. tidak Akhirnya sia-sia waktunya. sia-sia waktu. Ya. Jadi seperti itu upaya yang kita upayakan untuk menghadapi kesenjangan yang selama ini akibat kondisi begini daring tidak semua hal optimal, jadi akan kita upayakan optimalisasi. Saya tidak menggunakan bahasa maksimal, optimalisasi sejauh apa yang memungkinkan kita akan berupaya secara ya optimal lah pada ketenagaan yang ada di Bunda Bangsa. Berarti tetap kita usaha, namun tetap aja ya dengan kondisi sini semua tidak ada yang sempurna ya, semua merasakan dampak. Ada yang berkurang ya, semua itu nggak semua di pendidikan, hampir semua sektor itu dirasakan. Pak Jamal mungkin ini satu lagi, dengan kondisi seperti ini kan tadi Pak Jamal bilang kita pasti ada yang tidak, kita berasa optimal tapi kadang-kadang kan ada yang kurang dengan kondisi. Sedangkan di sisi lain dalam hal prestasi ini, di beban di pundaknya Mosa ini biasa Islam masyarakat ini menggantungkan beban prestasi ya, semuanya berharap Mosa gitu, dan beberapa sekolah unggulan lain seperti ini. Tapi Islam hanya seperti ini sekarang, semua orang itu fokusnya itu ke Mosa. Tapi dengan seperti ini merasa seperti apa nih? Pendapat banyak merasa terbeban kan. Sedangkan kita proses belajar kita mengalami kendala. Gitu. Ya, begini Mbak Nasir ya, dan masyarakat Aceh khususnya. Saya memahami bahwa sekolah ini menjadi integritas dan harapan masyarakat Aceh. Ya, ya. Maka saya berada di ini penuh dengan tanggung jawab ya. Kemudian yang kedua, bahwa sekolah ini punya branding khusus. Branding khususnya dalam bidang sains. Ada beberapa ukuran ketuntasan harapan-harapan masyarakat kepada Mosa, misalnya bagaimana harapannya kenyamanan untuk masyarakat bisa masuk kemari itu dari hari ke hari terus bertambah, tapi daya tampungnya walaupun terbatas. Dan kita sudah berupaya dan menunjukkan bahwa mohon keseriusan pemerintah, karena pada tahun ini kita bertambah rekrutmennya itu sampai 100 lebih dari kondisi reguler biasa. Dan kita berharap nanti kebijakan pemerintah mau memberi perlakuan di keasramaan. Dan kemudian branding sekolah ini pada OSN dan segala macam, insya Allah sudah. Kemudian pada kelulusan tadi dan keterserapan di luar tinggi. Dan seperti saya sampaikan di awal tadi, secara umum bahwa hal tersebut punya indikator ukur dan insya Allah berada di posisi mampu merawat keadaan tersebut. Ya, kita berupaya rawat dan malah bukan hanya merawat tapi menyembuhkan. Artinya kalau OSN tahun lalu 8, hari ini kita masuk ke nasional 11. Berarti kan ada upaya kalau COVID insya Allah sudah negatif. Kan? Dari reaktif sampai dengan positif kita sudah mampu lakukan pada negatif. Kan? Kira-kira seperti itu. Dan kita berharap juga nanti perjuangan belum habis. Apakah di nasional mampu kita membawa pulang medali? Kemudian sudah masuk ke luar tinggi favorit, apakah mereka mampu menamatkan dan sukses di akhir? Dan ini menjadi mungkin ya together tadi, Pak. Jadi orang tua juga punya peran di sini. Kita dan pemerintah juga sama-sama punya peran untuk memberi andil bahwa insya Allah mudah-mudahan Mosa tetap menjadi integritas kita bersama. Tetap walaupun di tengah kondisi seperti ini kita tetap dan terbukti memang tahun ini di ajang OSN Aceh mengirim 11 orang diantaranya itu dari modal bangsa. Balik lagi Pak ke OSN ini. OSN ini berlangsung juga secara berbeda juga. Kompetisinya jika biasa siswa disatukan di satu tempat, biasa di luar Aceh, tahun ini juga akan berlangsung dengan sistem daring. 19 siswa Aceh akan berkompetisi, 11 orang diantaranya siswa modal bangsa. Persiapan kita Pak di sekolah seperti apa? Karena yang paling banyak ini dari modal bangsa. Apa yang kita lakukan? Kita dari awal tetap bersrategi. Dari awal bahwa upaya pembinaan untuk kabupaten itu berjalan insya Allah. Terus pada tahap ke tingkat provinsi kita juga lakukan persiapan yang dibantu oleh para fasilitator sekolah dan juga oleh tenaga pembinaan dari luar. Tentu saya apresiasi dan hargai apa yang sudah dilakukan oleh penghulu saya dulu, rekan saya baik Pak Noah dan lain-lain. Dan ini kita menjadi iktibar
pembelajaran bahwa apa yang harus kita perbaiki penyesuaian pada kondisi sekarang. Dan untuk maju sampai ke provinsi, ke nasional nanti, kita udah rapat dan hari ini akan rapat kembali tentang strategi pembinaan karantina dari Dinas Pendidikan Provinsi Aceh untuk ke-11 dan ke-19 anak secara umum tadi. Dan ini sudah kita rembuk pakai, sehingga pembinaan ini juga bisa berjalan kalau dimungkinkan dalam bentuk tatap muka, supaya lebih efektif. Dan sebelum provinsi melaksanakan pembinaan, kita sudah langsung menyambung pembinaan. Tanpa diminta, kita langsung sudah otomatis menyambung pembinaan terhadap 11 anak kita. Masalah 8 anak lain yang belum melakukan pembinaan dan segala macam, kita berdoa juga mudah-mudahan sudah dilakukan upaya-upaya pembinaan. Karena hari ini saya katakan, tidak lagi berpikir ini anak Mosa dan anak Fatih dan segala macam, tetapi ini harga diri Aceh akan dijual ke pentas nasional. Bagaimana? Ya, kita jangan ribut di antara kita, tetapi yang perlu kita lihat tingkat kesiapan anak kita, apa yang mesti kita lakukan dengan peran bersama tadi untuk bisa kita hantarkan ke nasional, dan pulang dari nasional dia membawa sesuatu nanti ke Aceh. Nah, itulah ukuran keberhasilan. Dan satu lagi yang kita lakukan, kemarin kita sudah negosiasi dengan MIPA Unsiah, supaya juga MIPA Unsiah sebelum ke karantina nanti mau berkontribusi atas nama pengabdian sayangnya di SMA Modal Maksa. Dan pihak MIPA Unsiah melalui dekan Pak Iqbal sudah mengatakan siap untuk membantu Modal Maksa. Jadi ini hal-hal yang kita lakukan. Kenapa? Hari ini kita tak boleh lalai dengan kondisi yang syahdu bahwa kita sudah di nasional ke nasional 11, tapi pentas nasional ini akan memberi tawaran bagaimana nanti kepada Aceh, khususnya kepada Modal Maksa. Ya, apalagi dalam beberapa tahun terakhir di OSN ini emas sudah belum ada ya dalam emas, harus perak perunggu kan itu. Tapi tahun ini targetnya kita berupaya berupaya supaya tahun ini bisa berbeda dari tahun sebelumnya. Memang kuantitas orangnya bertambah dari setiap tahun ya Pak, setiap tahun terus bertambah. Sebelumnya 8, ini 11, dan saya tidak tahu pada sekolah lain, misalnya sekolah lain ada yang turun, ada yang naik. Secara Aceh juga jumlahnya menurun. Kalau tidak salah tahun lalu 15 atau 14 ya? Sekitar itu. Jadi hari ini kita bertambah orang karena kondisi perjuangan kita di Aceh ini lebih baik daripada tahun-tahun sebelumnya. Ini semua mungkin kita juga bisa katakan bukan masyarakat rakyat atau provinsi lain lemah, bukan. Karena semua diurung persoalan ada COVID. Maka hari ini hebat Aceh apa? Mungkin hebat Aceh ya selama perjuangan dulu, walaupun kondisi bagaimana pun mau berjuang. Hari ini dihadapkan pada prestasi seperti ini juga dalam kondisi bagaimanapun juga mau berjuang. Nah, Sederalun, jadi Mosa di tengah kondisi belajar daring ini juga mampu meningkatkan jumlah keikutsertaan siswanya di ajang Olimpiade Nasional ya, OSN yang berlangsung secara daring. Jika tahun lalu ada 8, tahun ini 11 orang. Dan secara Aceh juga terjadi peningkatan. Jadi ini patut kita apresiasi, kita syukuri, walaupun dengan kondisi belajar seperti ini Aceh ada peningkatan. Namun tetap saja hasil akhir itu yang paling kita harapkan ya memang. Jadi sudah Aceh, untuk diketahui Aceh ada berapa tahun tidak memperoleh emas di ajang OSN. Mungkin tahun ini ya sesuai harapan kita semua, tahun ini bisa memperoleh lah hasil yang maksimal. Jadi kondisinya saat ini Pak, berarti kita sudah siap. Ini Pak berarti anak baru, siswa baru, Mosa belum sampai saat ini belum pernah melihat sekolah ya untuk tahun 2020-2021 kan? Ada upaya lain. Memang secara umum anak-anak ini belum dilayani dalam hal orientasi pada sekolah yang dari semua sebelum. Tetapi kita sudah lakukan upaya anak-anak ini untuk mengenali pendekatan bahwa anak-anak ini meminjam buku harus ke sekolah secara bertahap, dan reguler kelas itu ada kita berikan tahapan sekian orang hari-harinya. Semua anak sudah kemari. Oh, sudah pernah kemari? Sudah. Kemudian dia sudah meminjamkan buku, diberi layanan pinjaman, termasuk didampingi oleh orang tua. Yang kedua, anak-anak ini mengambil atribut dan perlengkapan sekolah sesuai kesepakatan dengan komite dan orang tua kemarin, sudah juga bertahap sudah ke sekolah. Kemudian langkah ketiga adalah pihak komite sekolah sudah juga bersosialisasi dengan anak-anak baru, sudah menyapa secara keseluruhan di kabupaten kota yang ada di Aceh,
langkah yang keempat kemarin dilakukan oleh pihak OSIS melalui kesiswaan. Artinya saya juga ikut bergabung menyapa siswa baru, dan kita daring kepada siswa baru. Tetapi nanti orientasi atau MPLS lanjutan secara tatap muka tetap akan diberikan. Akan lagi ya. Nah, jadi kepada anak ini status daring pembelajarannya sama diberlakukan kepada yang lain-lain. Walaupun memang kita perhatikan ada beberapa hal yang barangkali secara emosional mereka beda. Ya, dibandingkan dengan siswa yang lain, itu kita pahami. Dan insya Allah akan kita upayakan saat tatap muka nanti akan kita penuhi semua hal yang sifatnya punya kesenjangan karena terbatasnya waktu dan cara kita lakukan orientasi di awal. Mereka juga perlu ditanamkan nilai-nilai kehidupan di boarding, karena ini kan mereka belum apa seperti anak baru Ya, syukur bagi mereka yang juga di SMP atau MSN-nya dari boarding. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang belum adaptif dengan kondisi boarding, betul. Jadi nanti ketika tatap muka ini seperti memang disambut seperti anak baru lagi nanti ya. Nah, terima kasih Saudara Alun sudah menyimak perbincangan kita. Mungkin karena waktunya kita mau akhiri. Jadi saya dapat simpulkan sejak awal sudah 7 bulan MOSA ini memperlakukan bukan MOSA saja di Aceh ini memperlakukan sekolah daring, dan hampir semua sekolah kita ketahui awalnya sempat kelabakan ya, termasuk tadi MOSA sendiri sempat bukan tidak kelabakan, tapi sempat tidak memiliki berapa bulan itu tidak memiliki role ya, guru bebas tapi tetap belajar daring tapi bebas. Kemudian masuk fase kedua, fase ini sudah menemukan sistem, sudah menemukan tracknya ini. Dan tadi dari Pak Kepala Sekolah juga mengatakan apa yang sudah diciptakan oleh MOSA ini siap kalau mau diadopsi oleh sekolah lain di Aceh ya. Ya, jadi ya sudah sistemnya MOSA sekarang sudah perlahan sudah membaik, sudah ada sistemnya yang memang diciptakan dengan waktu cepat. Bagaimana tadi saya dengar guru-guru yang agak masih jauh dari literasi digital juga didampingi, kemudian sistem belajar yang lain sudah cukup bagus. Ini mungkin bisa menjadi, jika mau mengadopsi ya silakan ya. Dan saat ini MOSA sudah siap dengan persiapannya untuk menyambut belajar baik nanti tatap muka. Jika tiba-tiba berubah ya sudah siap, jika lanjut online juga sudah ada. Jadi sudah ada plan A, sudah ada plan B ya. Di sisi lain dengan saat ini ada kerjaan PR tersendiri. MOSA sedang mempersiapkan 11 siswanya yang akan berkompetisi di O2SN nasional, OSN nasional dan LDBI dan apa? Dan LDBI. Berarti ada dua ya, ada dua kompetisi. OSN kapan LDBI? Waktunya agak berbeda. Belum kan? Jadi dalam waktu dekat nanti di awal Oktober akan berjalan OSN Olimpiade Sains Nasional. Kemudian lanjutkan nanti dengan waktu tentatif yang belum diberikan dengan LDBI. Berarti ada kompetisi. Ini juga menjadi bisa pekerjaan lain ya yang harus disiapkan. Nah, mungkin sebelum kita tutup, Pak Kepala Sekolah, Pak Jamal, sedikit closing statement mungkin kepada Saudara Alun masyarakat Aceh. Ya, rekan-rekan semua Radio FM di mana saja berada, pemirsa, saya atas nama pimpinan sekolah Pak Nasir mengimbau kepada kawan-kawan kita semua bahwa kehadiran kondisi pandemi COVID ini jangan kita anggap ini menjadi abai atau menjadi keresahan yang amat sangat. Jadi kita harus terima ini pada kondisi tadi ini merupakan ujian Allah sesuai yang terkandung di dalam Al-Quran. Tadi saya katakan di Yunus dan juga Al-Baqarah bahwa ujian ini memang diberikan karena mungkin kesadaran dan kealpaan kita yang hari terus nyaman lalai. Mudah-mudahan ini menjadi ibadah pembelajaran. Kemudian bagaimana upaya kita untuk mengendalikan proses pembelajaran di sekolah. Ini semata-mata karena ini kita berpijak pada kehendak Allah dan juga ini sebuah cobaan yang diberikan. Maka cobalah kita masing-masing menggunakan proaktif untuk mencari jalan keluar. Kata kunci di sini adalah jalin kebersamaan. Kemudian mari kita ajak untuk kita semua untuk berubah pada transformasi di era pendidikan kekinian. Ya kan?
Jadi ketika dua hal ini terakomodir, tentu hal-hal teknis itu bisa diperbaiki sambil jalan. Karena saya mengatakan di keluarga, ketika kita ingin menjamu tamu dalam keadaan masakan yang serba mewah dan hebat, maka kalau itu dilakukan setahun sekali kita jamu tamu. Tetapi kalau tamu itu makan di rumah kita dengan apa yang kita makan, maka kita akan menjamu tamu mungkin 1 tahun itu sekitar puluhan kali. Jadi kita jangan melihat ini sebagai suatu keadaan yang sangat sok. Mari kita secara perlahan dan bertahap kita cari solusi. Nah, yang ketiga apa, di samping kegiatan dan keinginan untuk berubah, munculkan kreativitas. Jadi tanpa adanya kreativitas, kita akan melihat sekolah lain begini, kalau begitu saya seperti itu juga, ya kan? Jadi ini tidak dihendaki oleh Allah dan juga tidak dihendaki oleh pemerintah kita yang kita diamanahkan mengelola pendidikan ini dan juga menjadi harapan masyarakat. Mudah-mudahan kita semua, saya diberi kekuatan dan kesehatan, pemerintah juga diberi kesehatan dan kekuatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi COVID-19 ini mampu kita hadapi dan insya Allah akan diberikan secara bertahap menghilang dan terus keadaan akan normal. Mudah-mudahan masyarakat Aceh dan secara nasional dan juga internasional kita bisa menikmati keadaan seperti normatif sebelumnya. Jadi ini barangkali harapan saya kepada kita semua, karena semua yang kita embar ini menjadi amanah, ya. Barangkali ini terima kasih sekali lagi untuk rekan-rekan Serambi FM yang sudah berkontribusi dan memberikan informasi-informasi, memperluas informasi untuk berbagi kepada kita semua. Baik, terima kasih Pak Jamal. Jadi itu 3 pesan bahwa untuk memulai ini semua pertama keinginan untuk berubah, kemudian kebersamaan, kemudian tingkatkan kreativitas ya. Dan di sisi lain juga bagaimana kita menghadapi kondisi seperti ini, jangan terlalu was-was, jangan juga terlalu abai. Jadi kita berada di tengah. Jadi itu pesan dari supaya kita tetap bisa melewati masa-masa sulit ini ya. Baik, terima kasih Pak Jamal. Semoga proses belajar di MOSA berjalan lancar dan optimal dan apa yang saat ini sedang berjuang di OSN dan beberapa kompetisi lainnya juga bisa meraih hasil yang maksimal. Terima kasih sudah bincang-bincang dengan kami dari Serambi. Kemudian Saudara, demikian bincang-bincang kita hari ini. Nanti kita akan hadir lagi dalam Serambi Podcast selanjutnya dengan bincang-bincang dengan tema-tema lainnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.